Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hibdal ulum wahab lana wasi'al fuhum bijahi nabil maksum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, kesemuanya yang hadir sebagai bentuk tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal menjadikan kita semuanya orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat wal afiyah, khususnya yang akan menunaikan ibadah umroh saudara kami Bapak Haji Nukman dan Hajah Nur Imamah beserta rombongan umroh Imawatur diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pangkat umroh yang makbul, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya sampai Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Para bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir juga di tengah-tengah kita para asatid, para kiai dan saudara kami, wasilah kami Haji Suwandi sekeluarga, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ada dawuh dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dawuh, orang kalau bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna, dan orang kalau bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna, insya Allah pangkatnya menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bisa haji. Jangan amin tok Pak nggih, bayar dan daftar. Oh mulai lambek mbeanega, mulai dulu Pak, amin amin, enggak daftar percuma ya, tapi masih ada harapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya daunnya guru kami almarhum Al Habib Hasim Abdullah bin Abdul Qadir Asgab, beliau dawuh, kalau kita pengen cepat haji, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau ditahan dulu Pak nggih. Mau beli sepeda motor tahan, mau beli mobil, jawaban Pak sudah, tahan dulu. Pokoknya mau apa saja ditahan. Sampai beliau ngasih gambaran ketika ada wadah ini Pak, wadah ini maaf, andai kata ada bocor sedikit saja, kira-kira air ini full apa enggak? Enggak bisa Pak, enggak bisa saudara. Andai kata ada yang wadah yang besar, wadah itu adalah kehidupan kita, maka supaya tidak bocor wadah itu, hidup kita, ekonomi kita tambel dulu. Gimana caranya nambel? Dahulukan haji terus umroh. Sallallahu alaihi Muhammad. Terutama saya sampaikan kepada ibu-ibu nggih, Bu, jangan sampai suaminya ini dibuat kaget gara-gara Shopee.
Ini banyak sekarang niki Pak nggih. Allah, dulu yang masuk rumah itu assalamualaikum, assalamualaikum, banyak sekarang paket ada. Lah kalau sekiranya tidak kebutuhan ya jangan saudara. Bu, supaya cepat umroh, supaya cepat haji. Sampai ada satu kaidah begini. Ayyumma mra'atin istarat syai'an min nggih, ayyuma mra'atin istarat syai'an min Shopee, Lazada, TikTok, apa lagi? Shopee, bi ghairi idni zaujiha, tanpa izin suaminya, summa maradat ursilat janazatuha ila JNT. Ya salam, sallallahu alaihi Muhammad. Yang di dapur jelas Bu? Ini mesin Honda ya, alon-alon dulu Pak. Nanti semakin malam semakin memanas saudara. Mari kopinya diminum dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat menyimak ibu-ibu nggih. Bu dengarkan, ayyuma mra'atin istarat syai'an min Shopee, Lazada, TikTok bi ghairi idni zaujiha summa maradat ursilat janazatuha ila JNT. Ayyuma mra'atin, siapa seorang perempuan istarat yang belanja baik dari Shopee, Lazada, TikTok bi ghairi idni zaujiha, tanpa izin suaminya. Tiba-tiba paket, tiba-tiba daster, skincare, etas, sampai suaminya kaget. Bu, kalau ada seorang istri belanja tanpa izin suaminya, nanti kalau istri itu sakit, jenazahnya bungkus kirim ke JNT. Setuju? Oh jahat sampai ini Pak nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan rezekinya halal barokah. Mudah-mudahan semuanya sampai Mekah Madinah. Mudah-mudahan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu survei membuktikan kunci orang ini barokah, kunci orang ini hidupnya dan kehidupannya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya jenengan yang pertama jaga sholat, supaya cepat nyampe Mekah Madinah. Jaga sholat. Yang kedua, yang bagus sama kedua orang tuanya. Yang ketiga, kalau ada rezeki lebih, jangan meninggalkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara-saudara, dikatakan oleh seorang wali besar, beliau almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, dan insya Allah setiap tahun keluarga kami, Bapak Haji Suwanti sekeluarga sareng Mbak Haji Lili mengadakan haul untuk almarhum Kiai Hamid. Lah di antara dawe Kiai Hamid, beliau dawuh salate apik uripe apik. Monggo bareng-bareng. Salate apik uripe, salate apik uripe, salate Pak. Kalau sudah orang ini salatnya bagus, nanti hidupnya bagus. Makanya jenengan bapak-bapak, kalau subuhnya bagus, itu mesti siang harinya bahagia Pak. Kenapa? Sholat subuh. Ya kalau sampai hanya bangun subuh, bangunnya jam 6:30, minta soge ya Allah, soge ya Allah, mekar lunas ya Allah. Mekar nyampe sini Pak Haji? BRI nyampe ya? Kalau ayam berbunyi gimana? Kur 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 kur. Kredit usaha rakyat itu namanya kur 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 kur. Nyampe sini. Ya Allah, pengen kaya ya Allah. Subuhnya jam 7. Bisa? Ada? Tidak bisa Pak.
Orang kalau pengen sugih, orang kalau pengen barokah, sholat subuhnya dijaga. Maaf, mungkin dia pekerjaan biasa, mungkin gajian biasa, tapi kalau sholat subuhnya bagus, insya Allah akan dikasih ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tidak sholat subuh, lari pagi Pak Nggih, di pinggir pantai lagi. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sembayang dulu bareng-bareng. Lari pagi memang, tapi jangan lupa sembayang dulu. Jangan demi kesehatan lantas Tuhan kau lupakan. Bareng-bareng. Sebentar. Sampean ini lapar Pak ndak ya? Mari jajan nyari makan Pak nggih. Santai. Saya dikasih waktu banyak sama Pak Haji Lukman sama Bu Haji ini Pak nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah nanti terakhir ada Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pak tenang. Piringan bodene kakek, tenang. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Bu, sambelnya sudah matang. Oh ya, tenang Bu. Saudara, salat subuh nggih. Terus kalau jenengan habis salat subuh, buka pintu, buka jendela, baca dari Asmaul Husna. Di antaranya ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Apal? Halo? Ada sinyal? Ayo, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Buka pintu, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Tapi habis sholat subuh, nggih. Buka jendela, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Buka gerbang, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Buka toko, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani. Buka istri, lain Pak. Bukan ya Fatah, ya Rozak, lain saudara. Oh ini 17 tahun ke atas, jangan rame-rame. Ini hadirat masih banyak yang lancing Pak nggih. Ini lika-liku laki-laki yang tidak laku-laku sampai kini. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dapat jodoh yang salehah. Kalau sudah nikah jangan amin. Yang lancing nggih. Lah ini kunci sukses Pak. Kalau pengen sampean sukses kayak Pak Haji, sampean pengen sukses kayak orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholatnya. Buka pintu ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni. Dan jangan meninggalkan sholat duha kalau mau berangkat kerja. Kalau tidak mampu 2, 4. Kalau nggak mampu 4, 6. Kalau nggak mampu 6, 8. Kamu pilih yang mana? 2, 4. Pilih yang mana Pak? 2 apa 4? 2 apa 8? Ayo jujur-jujuran. Yang istiqomah sholat duha angkat tangan. Saya. Kapan? Kalau enggak kuat 2, 4. Kalau enggak kuat 4, 6. Kalau enggak kuat 6, 8. Pilih mana? Ya 2 saja untung-untungan nggih. Wis contoh-contoh ya, misal jenengan dikasih pilihan, nanti selesai pengajian dikasih Pak Haji Lukman berkatan 2 sama berkatan 8, milih mana sampean? Atau dikasih beras 2 kilo sama 8 kilo, milih mana? Oh, kalau urusan beras milih yang banyak, tapi kalau urusan sholat ada Allah, wis kayak gitu minta sugih sama Allah. Gimana caranya saudara? Ya mudah-mudahan habis maulid Nabi ini sholat subuh kita tambah bagus. Keluar rumah kita baca Asmaul Husna, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni. Dan jangan meninggalkan sholat duha. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini alhamdulillah Ustadz Wafi ini sudah banyak perkembangan saudara. Oh dulu ketika masih di Banyuwangi,
Beliau masih perjuangan panjang. Sekarang insya Allah bulan ini berangkat Mekah Madinah. Mudah-mudahan semuanya yang mau berangkat baik bulan Agustus, September dan insya Allah hadirin semuanya berangkat. Kapan? Ya kapan-kapan, kapan-kapan kita berangkat umroh. Pokoknya daftar. Kalau daftar ke PT Umroh Imawah, insya Allah ada potongan berapa persen? Ya itu urusan Pak Haji nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak, kalau bisa sholat duha yang 8 rakaat itu surat yang dibaca itu ada 8. 1 wasyamsi, 2 wadduha, 3 alam nasroh, 4 idza jaa, 5 alhaqumut takasur, 6 li'ilafi Quraisy, 7 al-falak, 8 an-nas. Enggak surat napa si gelek nika? Surat napa dulur sing wau 8 niku? Sing setunggal wasam. Duh nyebut mawon lali dulur. Wasam, waddu, kemudian alam nas, idza ja, alhaqumut taka, liilafi, alfa, an nas. Andai kata jenengan sholat subuh bagus, baca doa, kemudian berangkat kerja diawali dengan sholat duha, insya Allah semuanya diberikan rizki yang halal dan barokah untuk sanggup ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak, ada anjuran ulama kalau jenengan baca sholawati bil qulub pada kalimat wa afiyatil abdani wa shifaiha. Maaf nggih, kalau ada yang sakit itu sampean pegang yang sakit. Misal ada yang asam urat, hadir asam urat Pak? Ada? Linu-linu? Ibu-ibu ada yang sakit hati? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada yang sakit kaki, kalau ada yang maaf ya lambung, bagian perut teguk nih Pak, sampean pegang Pak ya. Insya Allah biniati syifa, dengan niat sembuh, dengan niat obat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barokah nyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dikasih sehat wal afiyah. Tapi sudah telat sampean ki, sholawatnya sudah lewat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kayaknya yang bermasalah di sini kita ini Pak. Iya, di sini ya. Coba pegang. Wah, ya Allah, utang ya Allah, lunas. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Pak. Selesaikan masalah tanpa. Sudah banyak masalah enggak sholat. Sudah banyak masalah enggak dekat sama Allah. Sudah banyak masalah enggak baca Quran. Ayo jujur-jujuran. Sampean pegang HP sama Al-Quran lebih lama mana? TikTokan sama baca Al-Berjanji lebih lama mana?
TikTok. Mau masuk surga? Iya. Surga ini sapa dulur? Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo bapak-bapak, ketika kita ini punya masalah, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan masalah kita. Tugas kita angkat tangan, yang turun tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sholat rahasia paling hebat. Kalau mau ngamalkan sholawat bayar utang Pak, itu ada. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus barokai Sunan Kudus jutaan ewu atus-atus. Apal? Coba lagi ya Rabbana sahilana barokai jutaan ewu. Kok hafal? Urusan uang kok hafal sampai ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi ya Rabbana sahilana barokai jutaan ewu. Bu pulang besok pagi nyapu supaya suaminya hutangnya lunas, sambil nyapu ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus barokai Sunan jutaan ewu. Nyaman Mbak. Daripada nyanyi tidak jelas begadang jangan begadang, ya begadang terus sampean. Apalagi orang Banyuwangi saudara. Nggih wong Banyuwangi niki Pak, sudah hutang belum lunas, nyanyine sing sanggup isun yo sing sanggup. Ndak sanggup benar itu Pak. Karena dia mengatakan ndak sanggup, nggih. Allah itu Ayu Ting Ting punya lagu kemana ku cari, sampai sekarang jadi rondo ndak payu-payu Pak nggih. Mungkin ada yang berminat sampean nggih. Ayu Citata sakitnya tuh di sini, sampai sekarang sakit hati Pak nggih. Lah sudah hutang ndak lunas, ndak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sanggup nggih? Salat kita perbaiki nggih? Baca Asmaul Husna. Nah, jangan meninggalkan salat duha. Nganterkan anak sambil baca ya Rabbana ya Kudus didit sahilana bil fulus didit sahil barokai Sunan Kudus jutaan ewu atus-atus. Assalamualaikum berangkat Pak. Insyaallah barokah. Apal? Duh, terok belum bubar enggak apal sampean. Coba bersama ya Rabbana ya Kudus sahilana barokai jutaan ewu. Artinya kan gini, ya Rabbana ya Kudus, ya Allah engkau yang maha suci. Sahilana bil fulus, ya Allah mudahkan urusan bayar hutang ya Allah. PC, obeng, fulus, hutang belum lunas, barokai Sunan Kudus jutaan ewu atus-atus. Mudah-mudahan uangnya banyak. Daftar haji tapi nggih. Tidak ada dusta di antara kita. Umrah nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbana ya Kudus sahilana barokai jutaan. Hadirannya diam. Tarik sis. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus barokai Sunan Kudus jutaan ewu Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqikum
antara jamaah ini ada yang hutangnya belum lunas. Nggak ada tanda-tandanya Pak. Saya ngaji mulai pertama bab sholat duha. Nggak ada yang mau video Pak. Waktunya bayar hutang, ibu-ibu mau video ini nggih. Insya Allah Bu utangnya lunas Bu. Nggak, jangan ditutup Bu, diteruskan saja nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu mudah-mudahan lunas nggih. Ini zimat, ini kunci sukses yang pertama, sholat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, aniskurli wali walidaik. Syukur sama Allah, jangan lupa syukur sama kedua orang tua. Bapak-bapak, jenengan buktikan sudah di masyarakat kita, di lingkungan kita, kalau ada anak bagus sama orang tuanya, pasti hidupnya barokah. Pasti sudah. Tapi kalau ada anak ngelama sama orang tua, maaf, jangan harap anak ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada pertanyaan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, lebih utama mana ketika kita melihat Ka'bah dengan memandang wajah orang tua dengan ridho? Ulama sepakat lebih utama memandang wajah orang tua penuh dengan ridho, seakan-akan ridho Allah fi ridho walidain. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya medura ane kaki dawuna ke As'ad Samsul Arifin, dawunya ke As'ad, nak kana soleh ben solehah arwah engakna ke orang tua lebih banyak daripada selain. Indonesianya Pak nggih, tanda anak yang soleh dan soleha itu ingatnya ke orang tua bapak ibunya lebih banyak daripada yang lain. Jujur-jujuran, bapak-bapak kalau keluar rumah marung bakso yang dibungkuskan untuk ibu apa istri? Jujur, istri. Makan enak, yang diajak ibunya apa istrinya? Istri. Bu, Pak, sampean punya mobil baru yang digonceng pertama kali dari dealer, istrinya apa ibunya? Istrinya. Naik sepeda motor anyar, apa mereknya sampean? Vario, PCX, NMAX. Yang digonceng pertama kali istrinya apa ibunya? Istrinya. Yang terakhir punya rumah bagus yang ditaruh di tempat yang utama, ruang utama, rumahnya bagus, ruangan utama. Itu untuk istrinya apa ibunya? Istri. Ibunya di mana Pak? Dapur, bareng-bareng, dapur, barokah. Tidak bisa saudara. Ya Allah, saya lihat saudara-saudara kami yang di Bali, saudara-saudara kami yang di Banyuwangi, saudara-saudara kami yang di Situbondo, Bondowoso, mereka sukses usahanya, tokonya bisa sampai Mekah, Madinah berkali-kali. Itu rata-rata punya pengabdian yang lebih kepada orang tuanya. Orang tua ketika wafat di Holi, hari Jumat diziarahi. Ayo terakhir sampai ziarah sama bapaknya kapan? Oh, hari raya. Ya Allah, oh kalau ziarah wali diciumi batu nisannya wali Pak. Bapaknya enggak pernah diciumi saudara. Bahkan rumputnya tinggi. Ada tulisan dilarang mengembala kambing di tempat ini. La ilaha illallah, jangan salahkan kambing. Kita jarang nyambang kuburan orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya pernah kami sampaikan bapak-bapak, inna du'a bainal azan wal iqamah. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah pasti mustajab. Pasti la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo nggih, ketika kita masuk di bulan Maulid, amalkan satu hadis saja. Inna du'a bainal adzani wal iqami la yuraddu. Sesungguhnya doa di antara adzan dan iqamah tidak akan pernah ditolak. Tadi menjelang maghrib kami satu mobil dengan Pak Haji Wandi
kebetulan ada radio Habibullah. Nggih 94,8 bersama radio Habibullah FM. Dan insya Allah bersama kami hari Selasa dan Sabtu sore setelah Bang Haji Rumah Irama saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, mesti kalau jenengan muter radio Habibullah itu setelah innaka la tukhliful mi'at, setelah azan, setelah doa azan itu innaka la tukhliful mi'at tambahi. Gimana? Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya 5 kali Pak setiap selesai azan. Apa dawuhnya para ulama? Orang yang membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma Rabbik firli wali walidayya 5 kali khamsa marrah, terus warhamhuma kama rabbayani shaghirah, maka anak ini terhitung anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendoakan saat waktu mustajab. Maaf bapak-bapak, kalau sampean bagus sama emak bapaknya, pasti anaknya bagus sama sampean. Titik sudah. Birru abaakum, tabiru abnaukum. Yang bagus sama emak bapaknya, pasti anak kita bagus sama kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan maaf nggih, kalau kita masih jadi anak dulu ngelama sama orang tua, hartanya orang tua dihabiskan saudara. Itu nanti ketika sampean masih hidup punya anak ngelama, jangan salahkan anak, mungkin salah kita kepada orang tua. Mari kita doakan Bapak Ibu kita nggih yang sudah wafat, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini bukan amin terakhir Pak, masih lama pidatonya ini nggih. Sampean sudah mau berubah, amin alhamdulillah sudah selesai. Oh, enggak, masih lama, tenang. Yang kebelet mungkin mau pipis, monggo silakan. Mungkin mau kencing dulu nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari kita doakan nggih Bapak Ibu kita, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niati Pak, setiap kebaikan-kebaikan yang panjenengan lakukan hadiahkan untuk Bapak Ibu kita. Monggo, Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya, Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warham. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan. Ketika panjenengan ziarah, di situ ada wali,
Di situ ada bapak ibu jenengan dalam satu komplek, dalam satu pemakaman. Pertanyaannya, yang didahulukan bapak ibu apa walinya Allah? Sepakat nggih? Semua sepakat yang didahulukan bapak ibu. Lah, ada yang tidak sepakat Pak nggih? Tidak apa-apa kan nggih? Lah, ternyata dawuhnya para ulama, ketika kita ziarah kepada kedua orang tua, kok di situ ada wali? Katanya ulama dawuh, semestinya bagusnya nggih, bagusnya itu kedua orang tua. Ternyata ini ada pemahaman lain. Ada pemahaman lain. Sepertinya yang didahulukan kita ziarah kepada wali, dahulu baca yasin, baca tahlil, baca maulid, baru kita ziarah kepada bapak ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok bisa? Wong semestinya orang tua. Iya, begini bapak-bapak. Misal jenengan datang habis perjalanan dari Bondowoso. Bondowoso ini ciri khasnya tape. Atau sampean datang dari kota Banyuwangi, pulang ke Bali, ketemu orang tuanya. Banyuwangi ini ulirnya apa Pak Ci? Oleh-oleh khas Banyuwangi ini apa? Nasi tempong misal. Misal Banyuwangi ciri khasnya nasi tempong Pak. Ibunya seneng sama nasi tempong. Bapaknya seneng sama nasi tempong. Atau sampean keluar rumah, jelas sampean habis melaksanakan perjalanan. Tahu ibunya seneng roti. Misal, sampean datang sama orang tua, ndak bawa apa-apa. Sudah lama ndak ketemu, ndak bawa apa-apa. Hanya, Bu sehat? Iya. Pak sehat? Iya. Ndak bawa oleh-oleh? Ndak bawa apa-apa. Ibu senang, tapi betapa senangnya kalau pas anak itu bawa oleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah gambaran ulama. Andai kata dalam satu makbaroh, andai kata dalam satu pemakaman, di situ ada wali dan di situ ada orang tua, ulama ngasih gambaran seperti itu. Jangan sampai kita ke orang tua ini dalam keadaan kosong, tapi bawa oleh-oleh dulu Pak. Apa oleh-olehnya? Oh baca yasin dulu di masjid, baca tahlil dulu di wali, baca sholawat dulu. Nanti jenengan ziarah kepada orang tuanya, Pak saya bawa pahala yasin, saya bawa pahala sedekah, saya bawa pahala iktikaf, ini untuk panjenengan. Orang tua akan bahagia. Kenapa? Anak datang ke orang tua tidak dengan tangan kosong. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan perlu dicatat bapak-bapak, pengabdian anak kepada orang tua tidak cukup di dunia, tapi nanti sampai di alam barzah ketika jenengan berubah menjadi anak yang soleh dan solehah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan jimat yang kedua ini bisa kita amalkan sejak di bulan Rabiul Awal, baik orang tua yang hidup atau telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, di antara tanda orang sukses dunia dan akhirat, selalu sadar, selalu ingat, selalu terima kasih kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan hari ini Pak Haji Nukman bersama Ibu Hajah Imamah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak keturunannya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan yang ikut hadir pada malam hari ini, nggih, alhamdulillah yang hadir banyak Pak, nggih. Mohon maaf nanti apabila ada sesuatu yang mungkin kurang lengkap, kurang sempurna, nggih, mohon maaf nggih, karena mungkin ada kekurangan atau sambutan-sambutan, kami juga mewakili atas nama tuan rumah, mohon dimaafkan dan mohon didoakan. Mudah-mudahan walimatus safar umrah ini menjadi sebab diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau panjenengan pengen sukses dunia dan akhirat, bahkan termasuk pengen sukses menjadi orang yang sogeh, jangan sampai setiap tahun tidak mengadakan maulid Nabi. Ada satu keterangan bapak-bapak dari Syekh Ibnu Jazari, beliau dawuh, orang
yang mengadakan acara Maulid Nabi, mulai menyiapkan segala sesuatunya, teropnya, lampunya, semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dawuhnya Ibnu Jazari, beliau dawuh, maka kana amanan minal fakir, insya Allah selamat dari melarat. Pokoknya judul pertama 2, 3 babi sugih kabeh nih Pak nggih. Karena saya lihat jenengan ini pengen sugih semua nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan barokah salat kita barokah. Barokah berbaik kepada kedua orang tua kita barokah, termasuk barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak-bapak, kalau Pak Haji mampunya, Masya Allah, Pak Haji mampu, undang 1000 orang mampu, nggih, undang 700 orang mampu, ya jenengan sesuai kemampuan masing-masing. Sambian mulai besok mampunya, kalau tidak mampu 10, 50 ya Pak ya. Kalau 50 tidak mampu ya 100, 100 tidak mampu, 200, terakhir 5 orang. Andai kata jenengan mampunya 5 orang, yang penting bapak-bapak rumah kita ini dibacakan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya pernah dapat keterangan bapak-bapak dari guru kami, sampean nyugui atau menghaturi tamu yang namanya Muhammad. Tamu Pak ya, tamu. Kalau ada tamu namanya Muhammad, itu barokahnya tamu namanya Muhammad, jenengan dapat pahala 2. 1, pahala memuliakan tamu. 2, pahala tamunya namanya Muhammad. Tapi nggih mohon maaf, jangan pilih-pilih. Bapak siapa namanya? Paing. Oh pulang, jangan, tidak boleh. Siapapun namanya itu adalah tamu kita. Maaf, urusan tamu Islam, non-Islam wajib kita muliakan. Dan itu tanda orang yang beriman. Namanya siapa? Epon. Oh ya pahalanya pahala memuliakan tamu. Tapi kalau namanya Muhammad Pon Mbak, oh dapat 2 pahala. Pahala memuliakan tamu dan pahala tamunya namanya Muhammad Pon. Mudah-mudahan yang namanya Suroso pulang Muhammad Suroso. Mudah-mudahan yang namanya Andi pulang menjadi Muhammad Andi. Sampean sapa jenenge? Oh Ahmad sudah, nanti dapat double sampean nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah memuliakan tamu namanya Ahmad, memuliakan tamu namanya Muhammad, itu sudah dapat pahala. Bagaimana kalau di rumah kita dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak, andai kata mampunya 5 orang, suami, istri, anak, ponakan. Besok pagi-pagi Pak, hari Ahad. Ayo dek, kumpul. Untuk apa? Baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Katanya suaminya, Allah. Anaknya jawab, ya Rabbi salli ala Muhammad. Fahtazal arsu taraba wastibsyara, ya Nabi salam alaika. Perak orang lema Pak, walau hanya orang 5 tapi ya Nabi. Alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk 5 orang. Istrinya bisik-bisik, Mas maulid dek. Gak lengkap dek. Gak lengkap Mas. Apa dek? Tidak ada yang ceramah. Terus gimana? Ya sampean yang ceramah. Akhirnya suaminya pidato Pak. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya dan anak saya yang saya cintai, hari ini hari Ahad, kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Semoga dapat syafaat. Wassalamualaikum. Ayo saya tanya, maulid Nabi apa enggak? Maulid Pak. Lah orang kalau sampai berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jelas tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji wa qad istahsanal qiyam, maka sungguh
berdiri yang paling mulia ketika kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau di Banyuwangi Masya Allah Pak, itu nanti tanggal 12 Assalamu alaika zainal ambiya assalamu. Itu Syaraful Anam, itu dibaca sampai selesai bisa 2,5 jam Pak Banyuwangi. Alhamdulillah. Bali sama nggih? Sama, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tanya, yang ngarang kitab Maulid Syaraful Anam, angkat tangan, bisa jawab, dapat larutan penyegar kaki 3. Cabada. Ayo, jangan buka HP. Jangan buka Google sampean. Nanti ditanya, siapakah pengarang kitab Maulid Syaraful Anam? Oh, kalau sholawatnya apa Pak? Assalamu alaik. Sekarang saya tanya, yang buat lagu Begadang Jangan Begadang siapa? Rhoma Irama. Indonesia Raya, WR Supratman. Apal. Yang ngarang Syaraful Anam Assalam. Oh, nyontek ya. Salah antar. Yang ngarang Maulid Syaraful Anam adalah Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Qasim Al-Mursi Al-Masyhur Bisyekh Hariri. Nggak hafal? Ya saya harus hafal Pak. Ustadz harus hafal. Nggak hafal turun saya nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya panjenengan bapak-bapak, kalau mau assalamu alaik, baca assalamu alaik ini nawaina kama nawa Syekh Hariri Al-Fatihah. Nanti baca Maulid Ad-Dibai, ya Rabbi sholli ala. Apal yang ngarang siapa? Syekh. Ya Syekh Ad-Dibai Pak. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Az-Zabidi Al-Yamani Ad-Dibai. Apal? Wurung. Larutan gagal. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka daunnya ulama tadi, waqad istahsanal qiyam. Sungguh berdiri yang paling sempurna, yang paling indah. Indal qiyam limaudis syarif sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika panjenengan tadi Pak, waktu qiyam itu waktu mustajab. Jangan sama dengan saudara-saudara kita yang di sebelah sana Pak. Nggih, ketika baca ya Abu Bakar, kadang berdiri Pak, tapi kakinya diangkat satu. Ini ya Abu Bakar, bakaran sidik, bakaran sidik Pak. Siti Fatimah kadang bersandar Pak. Ya Allah, kita saja Pak, mohon maaf ya, ketika upacara kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak, upacara dibubarkan. Kepada pimpinan upacara dimohon kembali ke tempat. Tegak Pak. Masa ya Abu Bakar. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mana penghormatan kita sama Nabi Muhammad? Makanya ketika ya Nabi, kadang ada minyak wangi, berdiri kita sempurna. Kadang ya Allah, di Banyuwangi Pak ya, di Banyuwangi. Itu mau ya Nabi, kadang masih rokokan. Ya Nabi, ya Nabi. Rokoknya enggak dimateni Pak. Rokoknya enggak dimatikan, ditaruh di pojok, ya Nabi selesai, dirokok lagi. Masih hidup rokoknya Pak. Ada, sallallahu alaihi Muhammad. Maka hari ini kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
mustafa. Yang punya HP diketik waktu sahar. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Bersama. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Burung-burung, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Sarang. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Bersama. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Ya Rabbi bil Mustafa terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk jenengan yang mau berangkat umroh, miftahul jannah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kunci surga. Sehingga almarhum Kiai As'ad ini memberikan wasiat ajaran kepada santri dan alumni, kepada simpatisan semuanya, kalau berangkat haji atau umroh jangan lupa menulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Caranya gimana bapak-bapak? La ilaha illallah taruh di rumah, Muhammad Rasulullah sampean bawa kemana saja sudah, ke Mekah, ke Madinah, daunnya beliau tidak akan pernah mengalami musibah apapun, dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membawa amanah la ilaha illallah yang di rumah pasti akan bertemu kembali dengan Muhammad Rasulullah. Itulah wasiat
dan kehebatan yang ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai kalimat penutup Bapak-bapak, karena ini bulan kemerdekaan Agustusan, mari kita hadiahkan kepada pahlawan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka! 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 Mugi-mugi Bali aman. Saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya negara Indonesia, mudah-mudahan dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan cara yang benar. Di antaranya rumah-rumah kita makmurkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah ala mana wa salafuna shalih, khususan sairi syuhada wa sholin fi hadal balad Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doakan dengan barokah salawat, barokah safaratul walimatus safar umroh. Semoga Pak Haji sareng Ibu Haji sekeluarga bersama rombongan dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang sempurna, dan mudah-mudahan salam-salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli wa sallim ala nabi khairil anam. Sallallahu ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala habibuka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain li adail hajj wal umrah fi sihah wal afiyah wassalama wa baligil maram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur. Allahumma aktub as-salama wa sihah wal afiyah alaina wa ala ibadil hujjat wal ghuzat wal mufassirin fi bahrika wa barika wa jawika minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersama Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan lupa minum air, gunakan tangan kanan. Itu tanda Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.